Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi tafarrada bil baqa wa kataba ala ibadihi al fana ja'ala ad-dunya dar imtihan wa ibtila wal akhirah daran na'im wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh al-qail la ilaha illallah inna lil mauti lasakarat. Amma ba'du, ikhwani yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang hanya ialah sosok yang bersifat kekal. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menetapkan kepada hamba-hambanya sesungguhnya mereka akan binasa, sesungguhnya mereka memiliki sifat fana, tidak abadi. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan dunia ini sebagai tempat ujian, sebagai tempat penurunan bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan akhirat adalah tempat yang abadi, yang tiada batasnya, sebagai tempat kenikmatan bagi orang-orang yang bertakwa, dan juga sebagai tempat balasan siksaan bagi mereka yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan, kita haturkan kehadiran junjungan kita, panutan kita, pujaan hati kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berkata, la ilaha illallah inna lillahi lasakarat. Tiada Tuhan bagi Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya terdapat rasa sakit dalam kematian tersebut. Dalam kematian pastilah ada sakaratul maut. Bahkan sosok Nabi Muhammad merasakan sakit daripada sakaratul maut tersebut. Ikhwani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa kita ragukan lagi, tidak bisa kita pungkiri bahwasanya kematian itu akan menimpa kepada siapapun. Walau kuntum fi burujim musayyadah, walaupun orang tersebut bersembunyi di satu tempat yang ada jeruji besinya, di satu tempat yang sangat terpencil, bahkan di lubang semut pun apabila kita bersembunyi dari kematian tidak akan bisa. Siapapun akan merasakan yang namanya kematian. Apakah itu orang biasa, ataukah itu seorang pejabat, ataukah itu orang miskin, orang yang kaya, atau orang bodoh, orang alim pun, seorang ulama pun, bahkan anbiya pun, mereka akan merasakan kematian. Dan pada hari ini, hari Kamis, tepatnya pada tanggal 14 Januari, kita semua, khususnya warga Indonesia yang beragama Islam, kita semua berduka dengan meninggalnya sosok syekh, sosok guru, sosok murabbi, orang yang banyak mentarbiyah anak-anak kecil yang berada di Indonesia ini untuk menjadi hafidul Quran, untuk menjadi hamilul Quran, untuk menjadi anak-anak yang bersemangat dalam menjaga setiap huruf daripada Al-Quran dengan hafalan mereka, dengan tilawah mereka, dengan tajwid mereka. Beliau adalah sosok panutan yang telah meninggalkan kita, sosok yang sangat lemah lembut, sosok yang sangat mempraktekkan bagaimana cara Rasulullah SAW bermuamalah, bagaimana cara Rasulullah SAW itu berinteraksi dengan manusia, baik itu manusia biasa ataupun manusia istimewa. Semua dilakukan dengan sopan santun,
oleh beliau. Beliau adalah Syekh Ali Jabir. Maka di sini Al-Fakir akan mengutip satu syair, satu bait syair yang artinya yaitu sesungguhnya dalam kehidupan itu, kesedihan di dalam kehidupan bukan ketika kita kehilangan harta kita. Kesedihan di dalam kehidupan itu bukan ketika kita kehilangan hewan ternak kita. Kesedihan dalam kehidupan kita bukan ketika kita kehilangan kekayaan kita. Namun kesedihan di dalam kehidupan kita ketika kita kehilangan satu orang yang dengan hilangnya orang tersebut akan hilang pula 1000 kebaikan. Saat ini kita merasakan hal tersebut. Syekh Ali Jabir adalah satu orang yang saat ini meninggalkan kita. Beliau sudah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan beliau meninggalkan kita akan meninggalkan pula bagi kita hal-hal kebaikan-kebaikan yang banyak dilakukan oleh Syekh Ali Jabir. Mungkin di Ramadan tahun kemarin ketika kita hendak berbuka, kita mendengarkan bagaimana tilawah beliau di televisi, bagaimana nasihat-nasihat beliau kepada anak-anak kecil yang bersemangat menghafal Al-Quran. Kita mendengarkan bagaimana untaian mutiara kalimat kalam dari beliau. Mungkin Ramadan yang akan datang kita kehilangan itu. Kita kehilangan kebaikan tersebut. Di hari-hari yang lalu mungkin daripada kita masih menyimak bagaimana tausiah beliau di YouTube, bagaimana nasihat-nasihat beliau ketika kajian-kajian, maka di hari-hari ke depan ini kita kehilangan kebaikan tersebut. Oleh karena itu dikatakan dalam syair tersebut, kesedihan yang sesungguhnya bagi kita ketika kita kehilangan seseorang yang dengan hilangnya orang tersebut akan hilang pula 1000 kebaikan. Ini adalah sosok daripada Syekh Ali Al-Jabir. Akan tapi ikhwani yang dirahmati Allah, itu semua adalah sunnatullah. Itu sudah ketentuan dari Allah, itu sudah aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua akan meninggal, semua akan kembali ke hadirat Allah. Akan tapi ketika seseorang yang memiliki ilmu, seorang ulama ketika meninggalkan kita, maka itu adalah sesuatu yang memiliki dampak yang sangat besar, sesuatu yang memiliki efek yang sangat besar bagi kita. Kenapa? Yang pertama, pastilah kita kehilangan ilmu yang ada di dalam isi atau kepala Syekh Ali Jabir. Beliau adalah ahli tafsir. Beliau mengerti makna daripada Al-Quran. Maka dengan meninggalnya beliau, pastilah kita kehilangan sosok yang mengerti apa itu surat Al-Ikhlas, sosok yang mengerti apa itu surat Ad-Duha, apa itu kandungan ayat daripada inna ma'al usri yusra, sesungguhnya dalam kesulitan pasti ada kemudahan. Syekh Ali Jabir paham tentang itu. Maka dengan meninggalnya beliau, ilmu tersebut hilang dan kita belum mendapatkan ilmu tersebut. Maka sesungguhnya orang yang memiliki ilmu ketika mereka meninggal, maka itu adalah cara Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan ilmu di atas muka bumi ini. Ketika Allah ingin mencabut ilmu dari atas muka bumi ini, Allah tidak mencabut secara langsung, tapi Allah mencabutnya sedikit demi sedikit. Dari satu ulama yang meninggal, kemudian ulama yang lain, kemudian ulama yang lain, kemudian ulama yang lain, akhirnya banyak ilmu yang terjabut di atas muka bumi ini. Maka pastilah kita harus bersedih, karena ilmu itu adalah satu hal yang bisa menjadikan martabat manusia menjadi martabat yang mulia. Dikatakan dalam sebuah syair, mal fakhru illa li ahli ilmi innahum alal huda liman istahda adillau. Tidak ada kebanggaan yang dimiliki seseorang kecuali apabila seseorang itu adalah ahli ilmu, orang yang mengerti ilmu agama. Maka di situ dia bisa membanggakan keilmuannya. Sesungguhnya mereka orang-orang yang berilmu itu adalah orang yang bisa menjadi petunjuk bagi orang-orang yang mencari petunjuk.
Syekh Ali Jabir adalah orang yang berilmu, maka beliau layak untuk membanggakan keilmuan beliau. Dan Syekh Ali Jabir adalah petunjuk bagi kita ketika kita ingin tahu apa makna daripada Al-Quran, apa isi kandungan ayat ini, apa hikmah daripada ayat ini. Syekh Ali Jabir adalah orangnya, orang yang bisa menunjukkan kita ketika kita mencari petunjuk. Wa qadru kulli imri'in ma kana yuhsinuhu. Martabat seseorang itu bisa diukur seberapa banyak ia berbuat baik, seberapa banyak ia melakukan kebaikan. Apabila ia sering melakukan kebaikan, maka martabatnya semakin tinggi. Begitu juga dengan Syekh Ali Jabir. Beliau banyak melakukan kebaikan, maka martabat Syekh Ali Jabir sangatlah tinggi di sisi Allah. Wal jahiluna li ahli ilmi ada. Sesungguhnya kebodohan itu adalah musuh bagi orang-orang yang berilmu. Fafuz bi ilmin ta'ish hayyan bihi abada. Maka raihlah kemenangan dengan ilmu, raihlah kesuksesan dengan ilmu, maka engkau akan hidup selama-lamanya. An-nasu mauta ahlul ilmi ahya'u. Manusia itu akan mati, sedangkan orang-orang yang berilmu tidak akan pernah mati, karena mereka akan terus dikenang. Syekh Ali Jabir mungkin menurut kita beliau sudah meninggal, tapi sejatinya tidak. Beliau akan terus dikenang. Beliau akan terus didoakan oleh masyarakat. Beliau akan terus namanya disebut. Apalagi beliau adalah sosok yang banyak memberi petunjuk. Yang terakhir, apabila kita kehilangan seorang alim, seorang ulama, maka seharusnya kita sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengganti ulama tersebut dengan ulama yang lain. Maka tugas kita ketika kita memiliki seorang anak, ketika kita memiliki seorang saudara, maka seharusnya kita menjadikan mereka adalah generasi ulama selanjutnya yang bisa menjadi petunjuk bagi umat yang ada di dunia ini. Mari kita semangat lagi untuk mendidik anak-anak kita agar kelak akan tumbuh Syekh Ali yang lain, kelak akan tumbuh ahli Quran yang lain, kelak akan tumbuh orang-orang yang bisa mengajarkan kepada kita apa itu makna daripada surat Al-Ikhlas, apa itu makna daripada surat Al-Duha, apa itu makna daripada surat An-Nas, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, didik anak-anak kita, impikan mereka agar mereka bisa bermimpi menjadi seorang Syekh Ali Jabir atau lebih daripada itu, agar generasi ulama akan terus berkesinambungan sehingga kita tidak kehabisan stok seorang dai, seorang ulama yang ikhlas, yang istiqomah seperti Syekh Ali Jabir. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan barokahnya Syekh Ali Jabir, kita semua mendapatkan keberkahan ilmu beliau, kita semua mendapatkan manfaat dari beliau. Kita semua juga mendoakan Syekh Ali Jabir, mudah-mudahan beliau dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala yang luas dan juga bersama Allah Subhanahu wa taala, bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam kelak di surganya, karena beliau pernah berkata sesungguhnya beliau ingin berkumpul bersama Rasulullah SAW di surga. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.